Puji Tuhan saudaraku, apa kabar? Kali ini saya ingin mengajak kita membaca kembali kitab Yesaya pasal 9 ayat 5. Ini ayat yang paling sering dibaca di masa-masa Natal seperti ini. Tertulis demikian, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Tuhan yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Bapak Ibu Saudara, betapa indahnya ya yang kita miliki, hal-hal yang kita miliki di dalam Tuhan Yesus, yang menanggalkan kemuliaannya, menanggalkan segala kemegahan dan kenyamanannya di dunia untuk datang ke dalam dunia, di surga untuk datang ke dalam dunia, untuk memberikan kita segala hal yang Dia miliki. Terlebih lagi untuk menjadi terang, karena dunia yang kita tinggali saat ini adalah dunia yang berada di dalam kegelapan. Dan bukan itu saja, Kristus datang bukan hanya memberi terang, bukan hanya memberi kelepasan, tapi Dia memberikan hidup kepada kita, memberikan kesembuhan di mana kita dikungkung dalam penyakit akar dosa, di mana kecenderungan hati manusia adalah memberontak terhadap Tuhan. Kesembuhan-kesembuhan seperti inilah yang dibawa oleh Mesias kita. Dialah Raja yang sesungguhnya yang perlu kita muliakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Yesaya 9 ayat 5 yang kita baca ini, Tuhan berbicara melalui nabinya, Nabi Yesaya, dan memberitahukan kedatangan Mesias yang di antara banyak tugasnya dia dikenal sebagai Raja Damai. Bukankah ini yang dibutuhkan oleh banyak orang hidup di dunia ini, adanya kedamaian yang diartikan di sini sebagai Tuhan atas kedamaian. Jadi ketika Yesus disebut sebagai Raja Damai, artinya Dia Tuhan di atas segala kedamaian. Namun bagaimana kita bisa melihat dan mempercayai kebenaran ini menjadi benar-benar harus dialami, harus dijalani kebenaran tentang Raja Damai ini dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga damai sejahteranya itu bisa kita alami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perjanjian baru di Yohanes 16 ayat 33 Tuhan Yesus berkata begini, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia, kata Tuhan Yesus. Bukanlah suatu kebetulan Bapak Ibu, bahwa ketika Tuhan mengumumkan kedatangan anaknya yaitu Yesus Kristus, Ia menyebutnya sebagai Raja Damai. Tuhan mengetahui pergumulan yang akan dihadapi oleh murid-murid. Tuhan mengetahui pergumulan persoalan yang akan dihadapi oleh saudara dan saya. Kita begitu sering mencoba mengendalikan segala aspek hidup kita, saudaraku. Meletakkan beban itu dari berbagai situasi di atas pundak kita sendiri. Namun Kristus Tuhan tak pernah bermaksud agar kita menanggung pergumulan, masalah, beban dalam hidup kita oleh kita sendiri. Saat kita memilih untuk mementingkan hubungan kita, saat kita memilih untuk mementingkan relasi kita dengan seperti yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus sendiri di dalam Matius pasal 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan surga dan segala kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi relasi yang menjadi penting bagi Tuhan, keintiman kita dengan Tuhan, hubungan kita yang diinginkan oleh Tuhan dari kita. Kita bebas Bapak Ibu untuk menerima kedamaian yang supranatural itu mengalir langsung dari Tuhan ke dalam kita. Bahkan sebelum kelahirannya Tuhan Yesus memberikan kita jawaban atas segala kekhawatiran yang mungkin kita pikirkan lewat ketuhanan anaknya yang sangat luar biasa. Janji kedamaian itu sudah disediakan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus juga berkata di bagian lain, marilah datang kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Apapun saat ini saudara, apapun di akhir penghujung tahun 2021 ini, apapun yang sedang saudara gumuli, apapun yang sedang saudara hadapi,
Letakkanlah itu di pundak Tuhan. Biarkan kedamaiannya memerintah di dalam hati kita. Sehingga ketika kita meninggalkan 2021, kita meninggalkannya dengan penuh sukacita dan memasuki 2022, memasukinya dengan penuh harapan dan satu keyakinan. Ada penyertaan Tuhan yang terus-menerus. Ketika Yesus dikatakan, ketika Nabi Yesaya mengatakan sesungguhnya terangmu telah datang, bahkan ketika malaikat mengumumkan kepada para gembala di padang yang mengatakan bahwa sesungguhnya Kristus telah lahir, keturunan Daud, itu disertai oleh terang cahaya yang mulia oleh langit di langit. Terang itu menggambarkan pengharapan pada tradisi dan alam pikir orang-orang Yahudi, harapan akan datangnya pertolongan dan pemulihan. Oleh karena itu Bapak Ibu, terang itu sendiri adalah kita. Terang itu adalah Kristus yang tinggal di dalam kita. Marilah kita mengingat Bapak Ibu, hal yang diberikan Tuhan kepada kita. Di masa-masa seperti ini percayalah dan aktifkan kembali di dalam diri kita tentang kekuasa, semangat, dan lebih dari itu damai sejahtera yang Tuhan berikan. Mungkin di tahun 2020 kita nggak akan lepas dari masalah. Mungkin di tahun 2020 kita tidak akan lepas dari pergumulan dan kesulitan-kesulitan. Tetapi satu hal yang kembali kita yakini bersama, Tuhan Yesus berjanji tidak akan meninggalkan dan tidak akan membiarkan kita seorang diri. Dicatat di dalam kitab Ibrani 13 ayat 15 bahwa Tuhan sekali-sekali tidak akan meninggalkan kita dan Ia sekali-sekali tidak akan membiarkan kita. Oleh karena itu percayalah terus saudaraku dan berjalanlah terus bersama-sama Tuhan. Tak peduli apapun yang kita hadapi saat ini. Ketika Tuhan bersama-sama dengan kita, maka damai sejahtera Tuhan itu, damai sejahtera yang melampaui akal itu akan menyertai kita dan memulihkan kita dan membuat kita mampu berjalan di dalam Tuhan. Tetaplah percaya dan teruslah percaya dan aktifkan damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah dan kebaikan-Mu. Engkau Raja Damai yang sesungguhnya yang sudah memerintah dalam hidup kami. Kami bersyukur atas anugerah dan kebaikan-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.